Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Afik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng biar bisa ngikutin terus pembelajaran dari Bang Afik. Oke, kali ini kita akan membahas soal SIMA UI 2010 Matematika IPA kode 503. Langsung saja soal nomor 1. Jumlah P suku pertama dari suatu barisan aritmatik ialah Q. Jumlah Q suku pertama ialah P. Maka jumlah P ditambah Q suku pertama dari barisan tersebut adalah berapa? Ini yang paling simpel, kita misalkan P. Jadi P-nya itu kita misalkan 4, sedangkan Q itu kita misalkan dengan 3. Jadi SP sama dengan Q. Nah, kita tulis SP sama dengan Q. Nah, P-nya 4. Jadi kita punya 4 per 2 dikalikan 2A ditambah 3B. Ini sama dengan Q-nya 3. Kalau kita kalikan berarti 4A ditambah 6B ini sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama. Terus kita punya SQ ini sama dengan P. Nah, Q-nya itu sama dengan 3, jadinya 3 per 2 dikalikan 2A ditambah 2B. Nah, ini sama dengan P-nya 4. Kalau kita kalikan, kita beroleh 3A ditambah 3B sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita punya 4A, jadi 4A ditambah 6B ini sama dengan 3. Terus yang kedua itu langsung kita kalikan dengan 2. 6A ditambah 6B itu sama dengan 8. Seret kita kurangi. Kalau kita kurangi berarti diperoleh min 2A ini sama dengan min 5. Jadi A nya sama dengan 5 per 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Nah, kita substitusi ke persamaan 1. Jadi 4 dikali 5 per 2 ditambah 6B. Nah, ini sama dengan 3. 4 kali 5 per 2 itu sama dengan 10. Jadi 6B ini sama dengan min 7. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah P ditambah Q suku pertama. P-nya tadi 4, sedangkan Q-nya sama dengan 3. Kalau dijumlah berarti 7. Jadi S7. S7-nya berarti sama dengan 7 per 2 seret dikalikan 2A ditambah 7 kurangi 1 berarti 6B sama dengan 7 per 2 dikalikan 2A. 2A nya berarti 5, 6B nya min 7. 5 kurangi 7 min 2 dikali 7 per 2 berarti jawabannya min 7. Nah, min 7 itu berarti sama dengan min P ditambah Q. Ya, jawabannya yang do. Lanjut nomor 2. Jika sisa pembagian suku banyak fx dengan x terus x min 1 dan x plus 2 berturut-turut adalah 2, 3, dan 4, maka sisa pembagian suku banyak fx dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x adalah berapa? Fx dibagi x berarti kita punya f0. Nah, f0 nya sama dengan 2. Fx dibagi x min 1 berarti f1 ini sama dengan 3. Terus dibagi x plus 2 berarti f min 2 ini sama dengan 4. Nah, kemudian perhatikan untuk x pangkat 3. Jadi x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x ini sama dengan x dikalikan dengan x kuadrat ditambah x
dikurangi 2. Ini kalau kita faktorkan jadi X plus 2 dikalikan X min 1 lah, sesuai dengan pembagi yang 3 tadi. Maka kita peroleh atau kita bisa menuliskannya Fx itu sama dengan ini hasil dikalikan pembagi, jadi pembaginya X dikalikan X plus 2 dikalikan dengan X plus X min 1 ditambah sisanya, berarti kita bisa misalkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, karena kita punya F0 itu sama dengan 2, jadi F0 itu sama dengan 2, jadi kita punya C nya itu sama dengan 2, C nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan untuk F1 sama dengan 3, berarti F1 nya nanti itu bisa kita tulis A ditambah B ditambah 2 ini sama dengan 3, jadi A ditambah B ini sama dengan 1. Terus berikutnya untuk F min 2, kalau ini F min 2 berarti kita punya 4A min 2B. Nah, ini sama dengan 4. Nah, karena ada C nya tadi berarti dikurangi 2. Kita bagi 2 berarti 2A dikurangi B ini sama dengan 1 juga. Terus kita eliminasi ini, ini kita tambah. Kalau kita tambah berarti diperoleh 3A ini sama dengan 2. Jadi A nya ketemu 2/3, jadi A sama dengan 2/3. Terus kita substitusikan boleh ke atas ini atau ke bawah ini. Kalau A nya 2/3 maka B nya itu sama dengan 1/3, jadi B nya ketemu 1/3. A nya 2/3, B nya 1/3, C nya 2. Jadi kita cek jawabannya berarti yang E, 2/3x kuadrat ditambah 1/3x ditambah 2. Nomor 3, jika A, B, C adalah sudut-sudut dalam segitiga, maka cos A min sin A cos A dikalikan matriks cos B min sin B cos B dikalikan matriks cos C dikalikan min sin C cos C. Ini sebenarnya sama dengan matriks transformasi geometri, matriks rotasi ya. Ini sama artinya dirotasikan sudut C, dirotasikan sejauh C, terus dilanjutkan sejauh B, dilanjutkan sejauh A. Jadi karena ABC itu dalam segitiga, maka kita peroleh A ditambah B ditambah C ini sama dengan 180. Rotasi sejauh C tambah B tambah C, jadi totalnya dirotasi sejauh 180. Kita bisa menuliskan nah itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi, bukan dikurangi tapi min sin 180 derajat, terus ini sin 180 derajat, terus ini cos 180 derajat sama dengan cosnya 180 itu min 1, sinnya 0, ini min 1. Nah, jawabannya adalah yang E. Soal nomor 4. Jika nilai maksimum dari M dibagi 15 sin X dikurangi 8 cos X ditambah 25 adalah 2, maka nilai M adalah berapa? Ini dimisalkan Y, nah, sama dengan M dibagi, nah 15 sin X dikurangi 8 cos X itu bisa dirubah dengan 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat.
Seret, dikalikan dengan cos sesuatu, nah, sudutnya sesuatu ditambah 25. Supaya menjadi nilai maksimum, jadi di sini maksimum, maka cosnya ini harus minimum, jadi yang bawah harus minimum. Nah, minimum dari cos itu min 1. Nah, berarti kita peroleh M dibagi, lah ini min 15 kuadrat 225 ditambah 64 itu 289, di akar berarti 17, berarti min 17 ditambah 25 ini sama dengan 2, maka diperoleh M nya sama dengan min 17 tambah 25 itu 8 kali 2 itu sama dengan 16. Seret, selesai jawabannya. Nomor 5, diketahui integral batas bawah 1 batas atas 4 fx dx itu sama dengan 6, maka nilai dari integral 14 f 5 min x dx itu sama dengan berapa. Jadi kita misalkan y itu sama dengan 5 dikurangi x. Ini kalau kita turunkan jadinya dy ini sama dengan min dx. Karena y nya 5 min x, seret, kita perhatikan batasnya, ketika x nya sama dengan 1 maka y nya sama dengan 4. Terus ketika x nya sama dengan 4 maka y nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan, integral tadinya 14 berubah jadi 41 karena dalam y. Dx nya nanti diganti min dy. Nah, seperti itu. Jadinya min f y ini dy. Ini sama dengan, bisa kita balik batasnya, terus tanda negatifnya hilang. Batas bawah 1 batas atas 4 ini jadi FY DY. Nah, ternyata ini jawabannya sama dengan 6. Ketemu. Nomor 6. 3 bilangan A, B, C yang masing-masing terletak di antara 2 dan 18. Jadi A, B, C itu masing-masing di antara 2 dan 18. Memenuhi hal-hal berikut. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 25. Jadi A ditambah B ditambah C itu sama dengan 25. Itu yang pertama. Terus yang kedua 2AB adalah suku-suku suatu barisan aritmatik. Berarti kita peroleh 2A sama dengan B ditambah C tambah 2, sorry. Atau bisa kita tuliskan 2A dikurangi B, nah ini sama dengan 2. Nanti kalau dari persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi, kita jumlahkan, maka kita peroleh 3A ditambah C ini sama dengan 27. Nah, ternyata yang ditanyakan kan 3A ditambah 2B ditambah C. Kita sudah punya 3A ditambah C. Terus perhatikan yang ketiga, B, C, 18 adalah suku-suku barisan geometri. Maka kita punya C kuadrat itu sama dengan 18B. Terus kemudian kita bisa cek jawaban. Jadi nanti C kuadrat itu sama dengan 18B. Jadi B dikali 18 itu harus bentuk kuadrat sempurna. Kalau misalnya kita pilih opsi yang A, yang A ini sama dengan 40. Kalau 40 berarti diperoleh B nya ini sama dengan
40 dikurangi 27, 40 dikurangi 27 dibagi 2 sama dengan 40 dikurangi 27 itu sama dengan 13, berarti 13 per 2. Ternyata 13 per 2 jika dimasukkan itu tidak akan membentuk kuadrat sempurna. Terus yang B, 41 ketika disubstitusikan berarti 41 kurangi 2, 7 itu sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ketika disubstitusikan tidak akan membentuk kuadrat sempurna. Yang C, 42 jika disubstitusikan diperoleh 15 per 2. Ini juga tidak bisa. Terus yang D, 43 dikurangi 27 itu sama dengan 16 bagi 2 berarti 8. Nah, 8 dikali 6 dikali 18 itu sama dengan 144, berarti memenuhi. Jadi jawabannya yang do. Nah, yang do. Kalau kita cek yang E 48. Jadi B-nya sama dengan 48 dikurangi 27 itu sama dengan 21 dibagi 2. 21 dibagi 2 disubstitusi ke 18 kali B itu tidak akan membentuk kuadrat sempurna. Oke, berarti jawabannya yang do. Nomor 7, F inverse, G inverse, H inverse. Diketahui F inverse bundaran G inverse bundaran H inverse X itu sama dengan 2X min 4 dan H bundaran GX itu sama dengan X min 3 dibagi 2X ditambah 1. Nanti kita misalkan F8 ini sama dengan M, nah, supaya mudah. F inverse bundaran G inverse bundaran H inverse itu kita punya H bundaran G bundaran F. Nah, ini inverse-nya di luar, ini sama dengan 2X dikurangi 4. Ini kalau kita inverse kan jadinya kan H bundaran G bundaran F X. Nah, ini sama dengan X ditambah 4 dibagi 2. Nah, kita punya H bundaran GX. H bundaran GX itu sama dengan X min 3 dibagi 2X plus 1. Karena yang ditanyakan F-nya, berarti kita bisa merubah dengan Fx dikurangi 3 dibagi dengan 2 kali Fx ditambah 1. Ini sama dengan X ditambah 4 dibagi 2. Terus kemudian X nya kita ganti dengan 8. Kalau X nya kita ganti dengan 8, nah ini jadi M min 3 dibagi 2M ditambah 1, ini sama dengan 8 tambah 4 12 bagi 2 itu sama dengan 6. Kita kalikan silang, jadinya M dikurangi 3 ini sama dengan 12M ditambah 6, jadi 11M sama dengan min 9. Jadi M nya sama dengan min 9 per 11. Selesai. Jawabannya yang C. Nomor 8, akar-akar persamaan X kuadrat ditambah MX ditambah N sama dengan 0 adalah cos 75 derajat dan cos 15 derajat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2M dan 2N. Nah, kita cari dulu M dan N nya. Kita punya penjumlahan akar itu min B per A, berarti min M itu sama dengan cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Maka kita peroleh M nya itu sama dengan 2 kali cos, ini masih min,
2 cos setengah jumlah. Jadi ini ditambah ini 90 dibagi 2 45 dikalikan dengan cos setengah selisih 60 berarti 30. Jadi M nya itu sama dengan min 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 6. Itu yang M. Kemudian N itu bisa kita peroleh dari perkalian akar. Jadi cos 75 derajat dikali dengan cos 15 derajat sama dengan setengah cos jumlah 75 tambah 15 berarti 90 ditambah cos selisih berarti 60 sama dengan setengah. Cosnya 90 itu 0, cosnya 60 itu setengah, jadinya ini 1/4. Karena yang ditanyakan 2M dan 2N, maka kita cari yang pertama 2M ditambah 2N itu sama dengan min akar 6 ditambah setengah. Terus 2M dikali 2N itu sama dengan 4 kali M dikali N. M dikali N berarti min 1/8 akar 6. Jadinya min setengah akar 6. Jadi persamaan kuadrat yang diminta adalah X kuadrat, ini dikurangi kurung buka akar 6 min akar 6 ditambah setengah X terus ditambah MN. Jadi min setengah akar 6 sama dengan 0. Kalau ini dikalikan 2 jadinya 2x kuadrat min ini 1 dikurangi 2 akar 6 x dikurangi akar 6 sama dengan 0. Kita cek, berarti diperoleh jawabannya adalah yang do ya, x kuadrat dikurangi kurung buka 1 min 2 akar 6x dikurangi akar 6. Nomor 9 x itu sama dengan 3 ditambah 1/3 plus 1/x, dan ini x nya kan sama dengan 3 plus 1 dan seterusnya, y nya juga seperti itu. Nah berarti ini dengan kata lain x nya itu sama dengan y. Nah x nya sama dengan y. Jadi kalau harga mutlak x dikurangi y ini sama dengan 0. Jawabannya berarti yang 10. Nilai dari 5 cos theta ditambah 3 cos theta min pi per 3 ditambah 3 terletak di antara interval berapa. Jadi kita tulis 5 cos theta ditambah 3 kali, lah ini kita jabarkan, cos theta dikalikan dengan cos pi per 3 ditambah sin theta dikalikan dengan sin pi per 3, ini ditambah 3, jadinya 5 cos theta ditambah cos dari pi per 3, cosnya pi per 3 itu sama dengan setengah, jadinya 3/2 cos theta ditambah sin pi per 3 itu setengah akar 3, jadinya 3/2 akar 3 dikali sin theta, ini ditambah 3 yang belakang. 5 ditambah dengan 3/2 itu sama dengan 13/2 cos theta ditambah 3/2 akar 3 sin theta ditambah 3. Ini jadinya
kita rubah bentuk yang depan 13/2 cos theta ditambah 3/2 akar 3 sin theta. Ini kita rubah dengan akar. Nah, ini kita kuadratkan, 13/2 dikuadratkan 169/4 ditambah 27/4. Nah, ini dikalikan dengan cos sesuatu. Nah, cos sudut sesuatu tidak perlu dicari, ditambah dengan 3. Nah, 169 ditambah 27 itu sama dengan 196. Nah, 196. Terus kita lanjutkan di sebelah kanan sini, seret. Nah, seret. Cos nilai cos itu mempunyai nilai minimum -1 dan maksimalnya 1. Jadi nanti kita bisa menuliskannya. Kalau yang ditanyakan nilai minimum, jadi cosnya kita pilih -1. Ini tadi 196 dibagi 4 itu sama dengan 14/2 ditambah 3, karena minimum berarti min. Nah, berarti -7 ditambah 3 sama dengan -4. Kemudian untuk maksimum, untuk nilai maksimumnya itu sama dengan 14/2 atau 7 ditambah 3. 7 ditambah 3 itu sama dengan 10. Jadi nilai 5 cos theta ditambah 3 cos theta min pi/3 ditambah 3 itu terletak pada interval yang B, min 4 sampai 10. Nomor 11, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm, jarak titik C ke bidang BDG. Kita gambar dulu. Set. Kita gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan adalah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, bidang BDG kan ini, set BDG. Nah, C ke BDG itu sebenarnya sama dengan jarak sepertiga dari diagonal ruang. Jadi jarak C ke BDG itu sama dengan 1/3 diagonal ruang. Nah, karena rusuknya 4 berarti diagonal ruangnya 4 akar 3. Jadi jawabannya 4/3 akar 3. Selesai. Jadi cukup sepertiga diagonal ruang. Jawabannya 4/3 akar 3. Terus yang nomor 12, diberikan fungsi Y sama dengan akar, bukan akar tapi harga mutlak X. Yang benar dari pernyataan berikut ini adalah dy dx itu sama dengan 1 untuk X nya lebih dari 0. Jadi definisi harga mutlak itu bisa ditulis harga mutlak X itu sama dengan X atau min X. Nah, seperti ini. X ini untuk X nya lebih dari atau sama dengan 0. Min X itu untuk X nya kurang dari 0. Lah, sama dengan ini 0 nya juga bisa ikut yang bawah. Karena 0, 0, min 0 juga 0. Jadi perhatikan yang pertama itu untuk X nya lebih dari 0. Yang pertama, kalau X nya lebih dari 0 berarti Fx nya sama dengan X. Nah, ini kita turunkan. Jadi dy dx nya itu sama dengan 1. Berarti betul. Terus yang dua itu min 1 untuk X nya kurang dari 0. Jadi kita punya Fx nya ini sama dengan min X karena X nya kurang dari 0. Maka kalau jika diturunkan dy dx nya itu sama dengan min 1. Betul. Kemudian yang 3, nah yang 3, jadi nanti 1 betul. Biasanya kalau 1 betul itu 3 juga betul.
3 betul, 2 dulu betul. Kita cek yang 3. dx tidak ada untuk x sama dengan 0. Betul, karena jawabannya bisa 1, bisa min 1. Oke. Terus dx ada untuk semua x anggota bilangan real, berarti salah. Jawabannya 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu sama dengan A. Ini tadi betul. Jawabannya adalah A. 1, 2, 3. Oke, demikian pembahasan soal SIMA UI 2010 kode 503. Ada 12 soal. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.